Halo siswa-siswi SMK Yadika 8 kelas 10 yang hebat dan keren. Bapak akan memberikan satu materi baru, yaitu materi bentuk akar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bilangan berpangkat, ini lanjutannya adalah bilangan bentuk akar karena saling berhubungan. Akar pangkat N suatu bilangan itu yang pertama akan kita lihat, kemudian bentuk akar, sifat-sifatnya, dan terakhir bagaimana operasi hitungnya. Akar pangkat N suatu bilangan itu kalau kita asalkan dari bilangan berpangkat, kalau misalnya bilangan berpangkat B pangkat N dari A, maka B-nya disebut sebagai akar pangkat N dari A. Jadi kalau ini bentuk pangkat, B pangkat N dari sama dengan A, itu bisa jadi bentuk akar, B itu adalah hasil dari akar pangkat N dari A. Di mana akar pangkat N dari A disebut bentuk akar atau radikal, N adalah indeksnya, ini N adalah indeks atau pangkat akar, A-nya adalah radikal, sedangkan B adalah hasil dari bentuk akar tersebut. Contoh, akar pangkat 4 dari 16, 4 ini indeks, 16 adalah radikal. Nah, radikalnya harus kita rubah menjadi bilangan pangkat. Pangkat berapa? Ya ini patokannya kita lihat indeksnya 4. Berarti kita rubah jadi 2 pangkat 4. Ya, ini kalau sudah sama dihilangkan, disisakan bilangan radikalnya itu sendiri yaitu 2, maka hasilnya adalah 2. Sama juga kalau akar pangkat 3 dari min 8. Akar pangkat 3 dari min 8 harus kita rubah jadi bilangan berpangkat 3. Kita tahu supaya bilangan berpangkat 3 yang hasilnya min 8 adalah min 2. Karena min 2 kali min 2 kali min 2 hasilnya min 8. Ya, kalau sudah sama indeks sama pangkatnya ya udah bilangan radikal itulah hasilnya, yaitu min 2. Bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya bukan bilangan rasional atau irasional. Jadi ini irasional nih. Yang pertama contoh akar 3, akar 5, akar 6 ini irasional atau merupakan bilangan bentuk akar. Kenapa? Karena tidak bisa dibulatkan. Jadi kalau kita gunakan kalkulator akar 3 kalau kita pencet sama dengan hasilnya akan bilangan desimal. Begitu juga akar 4, akar 9, akar 16 ini kebalikannya. Dia bukan bilangan bentuk akar. Padahal kalau kita lihat oh ini ada akarnya nih, berarti bilangan akar bukan. Karena kalau kita gunakan kalkulator atau kita ingat ini adalah bentuk-bentuk bilangan kuadrat akar. Kalau akar 4 bisa dibulatkan jadi 2, akar 9 dibulatkan jadi 9, jadi 3, akar 16 jadi 4 dan seterusnya. Nah, mereka walaupun dikasih akar, mereka bukan dianggap sebagai bilangan akar karena bisa dibulatkan jadi bilangan bulat. Bentuk akar terbagi dua jenis, ada akar senama dan akar sejenis. Akar senama itu kalau indeks pangkat atau pangkat akarnya sama, ya. Contoh ini, ada akar 2, akar 3, akar 5. Ini samanya dari mana? Samanya lihat di pintu akarnya nih. Di pintu akarnya kan nggak tertulis, tidak ditulis itu artinya ada angka 2-nya. Nah, indeksnya 2. Di sini akar pangkat 2 dari 2. Di sini bacanya akar pangkat 2 dari 3. Di sini bacanya akar pangkat 2 dari 5. Jadi akar pangkatnya di sini semua indeksnya sama-sama 2. Ya ini yang disebut dengan akar senama. Sedangkan akar sejenis jika indeks dan radikalnya sama. Jadi selain indeks, radikalnya juga sama. Ini kita lihat yang di pintu akarnya 3, 3, 3. Berarti indeksnya sama 3 semua. Kemudian kita lihat yang di dalam akarnya atau radikalnya. Radikalnya di sini 2, di sini 2, di sini 2. Oh, berarti ini sejenis karena radikal dan indeksnya sama. Pak, ini yang 5 sama 2, terus yang di sini nggak ditertulis ini 1. Artinya 1 ya. Ini maksudnya apa? Ini adalah koefisien namanya. Tapi tidak, walaupun berbeda dia tidak mempengaruhi namanya akar sejenis ya. Yang jadi patokan adalah indeks dan radikal. Kalau sama ya udah dia sejenis. Nah, ini sifat-sifat bentuk akar ada 8. Sifat-sifat bentuk akar ini kalau bisa dikali kalau indeksnya sama. Ini sama-sama N indeksnya udah sama. Berarti radikalnya kaliin aja A kali B. Atau dibagi, indeksnya udah sama nih, sama-sama N, tapi radikalnya beda misalnya, udah bagi aja radikalnya A bagi B. Indeks N, dia punya pangkat lagi N, jadi ya udah hilangkan aja akarnya jadi A biar radikal itu sendiri. Dia punya indeks N, dia dipangkatkan lagi dengan P tapi bukan dengan N lagi, ya udah pangkat radikalnya dipangkatkan aja dengan P, yaitu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, dia punya indeks N, terus dia punya bilangan akar lagi dalamnya, ya dengan indeks M. Ya udah indeks M yang di dalam kalikan aja dengan indeks M yang N yang di luar, M kali N, akar pangkat dari
akar dari A, ya radikalnya A. Terus yang berikut, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, ini ada pangkat lagi dalam. Oh, boleh dikalikan lagi dengan bilangan lain. Indeksnya kalikan P, berarti pangkatnya juga harus kalikan P seperti ini. Kemudian ada akar pangkat M dari A dikalikan akar pangkat N dari A. Ya, M sama N-nya kalau dikali, ini harusnya dibagi M bagi N. Ya, M bagi N, kemudian di dalamnya pangkatnya M tambah N. Ditambah kalau kali ya. Kemudian ini kebalikannya kalau bagi berarti M kali N, terus pangkatnya N kurang M. Nah, ini operasi hitung. Operasi hitung untuk penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa berlaku untuk akar yang sejenis. Ingat tadi, akar sejenis itu adalah yang indeks sama radikalnya sama. Ini indeksnya 2, radikalnya 2. Ini indeksnya 2, radikalnya 2. Ya, di sini sama ini sama-sama 2 indeksnya. Kebetulan radikalnya juga sama-sama 2. Atau misalnya nanti indeksnya 2, 2, di sini 5, 5 misal gitu ya. Berarti sejenis. Nah, ini boleh dijumlah. Kalau dijumlah, di sini 3, di sini ini kan nggak tertulis, berarti 1. 1 tambah 3 jadi 4. 4 akar 2 hasilnya. Nah, kalau ini akar 2 tambah akar 3 jadi akar 5, nggak boleh, nggak bisa. Tetap akar 2 tambah akar 3. Kenapa? Karena ini tidak sejenis. Kan indeksnya sama Pak, sama-sama 2 ini. Ya di sini 2, di sini 2. Ya tidak tertulis kan artinya 2. Iya, tapi kan radikalnya beda. Di sini 2, di sini 3. Ya, jadi radikalnya nggak bisa dioperasikan jumlah kalau tidak sejenis. Ini namanya senama, hanya senama ya, karena cuma indeksnya saja yang sama. Oke, lanjut perkalian bentuk akar. Nah, kalau perkalian bisa dikalikan kalau bentuk akarnya senama ya. Kalau sudah senama boleh kalikan aja. Pak, ini indeksnya sama nih, sama-sama 2. Radikalnya tapi beda, tapi dikali. Ya udah, kalau dikali kalikan aja radikalnya. 8 kali 12 berapa? 96. Akar 96 disederhanakan. 16 kali 6 misalnya, karena 16 itu kan bilangan bukan akar kan, bisa jadi dibulatkan jadi 4, jadi 4 akar 6. Itu cara menyederhanakannya. Nah, kalau tidak bisa bentuk akar itu belum senama ya, usahakan disamakan dulu ya, baru dikalikan. Nah, ini kan nggak sama nih, di sini akar 2, di sini akar 6, kan nggak senama ya, nggak sama, indeksnya 2 sama 6 kan nggak sama. Supaya sama gimana? 6-nya jadiin 2. Caranya apa? Dibagi aja dengan 3. 6 bagi 3 jadi 2. Berarti pangkat yang di dalam ini 3 juga harus dibagi dong. Bagi 3 juga ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Otomatis ini sama nih. Udah sama. Artinya senama. 3 dibagi 3 kan 1. 1 nggak ditulis ya. Jadi sudah kalikan aja. Akar 3 kali akar 5 ya 3 kali 5 15. Ingat nih menggunakan sifat yang terakhir tadi. Ya, ini contoh-contoh soal ada 4 ya, boleh dilihat contohnya. Baik, sampai sini dulu materi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat siswa-siswi SMK Yadika 8 yang semakin hari semakin cerdas, semakin hebat untuk menjadi generasi penerus yang menjaga bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum.